Betul. Pinter. Nah, siapa ini? Alden, good. Itu maksudnya. Ya, fokus lagi. Tinggal satu aja ini, lalu kita analis share. Yes. Ya, oke, yang di rumah sudah join kembali. Ada Gaby, ada Marcel, ada Kristo. Kita sedikit lagi anak ya, yang di rumah ya, sama dengan yang di sekolah. Ya, masih ada waktu kita untuk belajar. Nathan, sit down please. Ya, perhatikan. Ya. Tadi di halaman 66, Memelis nggak bacakan. Ya. Perhatikan, Memelis nggak baca, tapi intinya teks itu menceritakan bagaimana menggunakan internet secara sehat. Memelis cerita ya, saya sekarang ini semua orang ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, sekolah ya semuanya memanfaatkan yang namanya internet. Ngerti? Termasuk kita. Jadi belajar dari internet, dari HP, dari laptop, semua bergantung dari internet. Bagaimana caranya kita dengan bijak? Kalau anak masih kecil, berarti harus didampingi orang tua. Karena kenapa? Ya karena sebenarnya itu sangat berbahaya. Satu, kalau kita selalu memandang gadget kita, laptop kita, mata bisa sakit. Satu ya. Sekarang aja contoh Memelis itu kalau biasanya Memelis itu nggak pakai kacamata nggak apa-apa. Lihat jauh pun tetap terlihat. Nulis kelihatan jauh gini masih bisa baca Mem ini. Ia berkata-kata dengan kuasa. Kan jelas. Tapi kalau sekarang sudah mulai agak apa gitu loh. Maksudnya seperti penulisannya itu double gitu kayak dua kayak gitu-gitu. Karena setiap hari lihat di Ani. Ya. Gitu ya sayang ya. Ayo Koko tunggu di luar nanti adik keluar. Terena. Udah. Ya, ayo sayang. Intinya teks itu adalah menganjurkan kita untuk memakai internet secara bijak, ya, secara sehat. Lah kalau tidak waktunya belajar ya tidak perlu digunakan. Ya, tidak perlu digunakan, ya dimatikan, dibiarkan ya untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian ternyata juga berpengaruh pada saraf otak. Ya, itu dari bidang kesehatan. Lalu ternyata penggunaan internet juga kalau berlebihan, karena dalam internet itu, Alden, itu menyiapkan semua apapun yang kita cari. Ya, dari sesuatu yang boleh dilihat anak-anak sampai yang tidak boleh dilihat anak-anak. Dan itu semua disajikan. Nah, kalau kita tidak bijak, tidak didampingi mama papa, nah, kita sebagai anak-anak akan melihat atau menonton tayangan yang tidak baik. Nah, itu akan berpengaruh pada sikap atau perilaku kita. Ya, termasuk kalian. Tidak sopan, tidak nurut sama papa mama. Itu juga sebenarnya tidak sadar karena pengaruh dari internet. Ya, nggak usah ngomong jahat-jahat yang besar. Kalian tidak patuh sama mama aja loh. Ya kan? Berbicara dengan tidak santun aja itu sudah sebenarnya tidak sadar karena pengaruh dari internet. Iya.
Karena kalian nonton orang yang menggunakan bahasa yang tidak sopan. Ya kan? Jadi kalau melihat tayangan-tayangan dari informasi-informasi dari internet harus didampingi orang tua. Informasi yang kamu lihat itu tayangan. Ya, seperti film, seperti berita, ya, seperti acara hiburan. Nah, itu ada biasanya dituliskan, disampaikan. Bisa untuk anak-anak yang usia masih kecil. Itu bisa, berarti itu yang kalian nonton. Kalau itu tulisannya untuk dewasa, berarti anak-anak tidak boleh. Jadi sebaiknya anak-anak menggunakan internet hanya untuk belajar. Puji Tuhannya, mulai setelah pasca kita sudah sekolah secara offline. Jadi PTM semuanya. Jadi sementara jenenge internet tidak perlu digunakan. Gitu ya. Itu informasi baiknya. Tepuk tangan. Iya, istirahat laptopnya Memelis. Aduh, bisa istirahat. Goodbye. Aku pengen bilang, kenapa guru itu harus punya laptop yang di sebelum corona? Kan dia bisa mengerjakan soal, bisa mengajar. Zoom-nya sebelum ada corona. Kan semua materi dibuat di situ, sayang. Oke. Ya, Buat apa? Buat apa itu? buat soal. Buat soal ulangan kan di print. Yes. Yuk, kembali ke laptop. Halo. Sabar, Memelis nggak mau dengar kalau ada yang ribut. Kalau ada yang mau bertanya, lalu ada yang ribut, bisa didengar nggak? Ya, sekarang itu kita mulutnya ditutup. Kalau nggak fokus, nggak bisa dengar. Ya, yuk Fania. Sayang mau tanya apa? Betul. Nonton kartun pun, David, nonton kartun pun harus tetap dipilah-pilah. Dipilih yang bagus. Ya, ada kartun yang seperti Tom and Jerry. Itu sebenarnya menurut penelitian para ahli, ya memang disampaikan ke kamu. Untuk anak-anak Tom and Jerry itu nggak bagus. Karena apa? Selalu di situ kekerasan apa enggak? Saling mukul atau enggak? Saling balas atau enggak? Nah, itu sebenarnya Tom and Jerry nggak baik untuk anak-anak. Nah, yaitu karena tidak didampingi oleh mama papa. Karena kalian hanya melihat lucunya aja, ya kan? Senang lucu, tapi itu sebenarnya balas-balasan loh itu. Itu sebaiknya ada. Memelis pernah baca dan pernah dengar dari radio. Ada penelitian atau psikolog yang menuliskan, menyampaikan bahwa sebenarnya tayangan Tom and Jerry itu tidak baik untuk anak-anak. Ya, ya Nathan, Memelis bilang tidak baik karena itu mengajari anak-anak untuk balas sesuatu perbuatan teman. Iya kan? Iya. Kalau misalnya sama orang tua kan kamu bisa bertanya, "Loh, Ma, kok begitu?" Nah, kalau kita nggak boleh sayang, nggak boleh meniru seperti itu. Pasti dijelaskan sama mama, ya kan? Iya. Nah, iya, karena nggak tahu ya kan? Oh, betul. Sekarang sudah tahu, jadi nggak usah ya. Oke. Udah, ya sayang. Pintar.
kembali ke laptop. Ya, yuk sekarang lihat di papan. Yang di rumah juga mau belajar. Nih, Memelis beritahu materi tambahan dari tema 7 subtema 1 tentang teknologi produksi pangan. Ini, nggak ada halaman. Perhatikan yang ada di layar. Tidak ada yang berbunyi. Yang di rumah fokus ya. Nih, lihat. Produksi pangan itu berkaitan dengan makanan yang kita makan. Sebelum diolah, sebelum mengenal teknologi dan setelah mengenal teknologi. Ya, dulu kalau kacang kedelai hanya digunakan orang untuk apa? Sebagai bahan makanan. Ya, tapi begitu diolah menggunakan teknologi yang benar, itu menjadi tahu. Ya, hasil teknologi pangan. Ya, dari susu kedelai, dari kacang menjadi tahu, tempe dan susu kedelai. Kemudian dari mangga. Mangga zaman dulu ya hanya langsung dimakan, begitu matang ya dimakan atau masih mentah dibuat sambal. Tapi kalau sudah mengenal teknologi ya buah dan lain-lain itu menjadi manisan. Menjadi permen, itu sudah mengenal teknologi, menjadi puding, menjadi roti, menjadi permen. Ngerti? Ya, betul, banyak. Jadi nanti Memelis pertanyaannya itu di soal. Ada gambar, lalu kalian menjawab. Ya, yang di rumah perhatikan. Stroberi bisa menjadi selai. Ya. Daging sapi bisa menjadi kornet, bisa menjadi sosis. Lanjut. Memelis nggak mengulang. Kacang kedelai dari sudah tadi tahu ya, mangga, stroberi, daging bisa menjadi bakso, menjadi sosis dan menjadi kornet. Itu setelah kenal teknologi. Susu sapi menjadi keju. Kelapa menjadi santan. Nah, santan yang bisa disimpan lama. Jadi dengarkan. Jadi semua bahan pangan yang sudah mengenal teknologi dalam kemasan, keuntungannya apa? Bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Ya, kalau belum kenal teknologi, langsung petik, langsung makan, langsung selesai. Langsung masak, langsung dimakan. Kalau disimpan tidak akan tahan lama, akan basi, ya kan? Busuk. Tapi kalau sudah mengenal teknologi, diolah, makanan tersebut akan bisa disimpan lama. Itu keuntungannya. Ya, betul. Lanjut. Nih ya, tadi ya. Kalau susu itu bisa sudah kenal teknologi ya. Ada yogurt, ada keju, ada permen, ada mentega. Ya, buah-buahan. Dari selai, dari kerupuk, dari manisan. Kalau ikan itu bisa jadi ebi. Ebi itu ada yang kamu makan itu loh. Ikan yang sudah diolah itu loh sayang. Sudahan itu. Ya, ada sarden, ada otak-otak. Betul, iya. Ini Memelis kasih gambar. Ini singkong awalnya, ya kan? Ini sebelum teknologi, singkong hanya direbus. Lalu setelah mengenal teknologi menjadi tape. Ya, tape itu yang singkong yang sudah dibuat kasih ragi, disimpan lama menjadi ini. Kalian pernah nggak makan tape? Tidak pernah. Pernah. Yang di rumah katanya sudah pernah. Lanjut, ini soal singkong. Gambar berikut ini. Kacang kedelai menjadi apa? Menjadi tempe setelah diolah. Nih, ya ini gambar-gambar yang Memelis tunjukkan. Susu, ini susu kalau sudah diolah, mengenal teknologi menjadi keju, menjadi yogurt, banyak lagi ya.
Es krim. Nah, nih. Kalau bahan makanan seperti tepung dari padi, padi dipanen, mengolah menjadi tepung, dikemas ini menjadi tepung, maizena, tepung jagung dan lain-lain. Ini di penyimpanan setelah diolah di pabrik, di perusahaan menjadi apa yang kita makan? Mie ya, Indomie yang kita makan itu dari sini. Ini diolahnya ini lihat dari padi ya diolah menjadi tepung, menjadi beras, beras menjadi tepung, ini dikemas di sini lalu menjadi yang kita makan mie. Coba bayang kalau tidak dikemas berarti kan cepat rusak. Sudah dikemas ini ya dikemas ini berarti sudah diolah dalam bentuk teknologi yang bagus. Yang terakhir ikan ya sarden. Ini cara pengolahannya seperti ini, lihat nih, ini mentahnya ikan kalau zaman dulu diapakan pertamanya? Kalau zaman dulu loh hanya dibakar. Setelah teknologi diapakan? Di mesin ini teknologi di mesin diolah menjadi apa? Menjadi sarden. Bisa tahan lama bertahun-tahun ya. Yuk. Apa sayang? Boleh. Sepatunya mana? Pakai. Udah mau pulang. Ya sayang. Ya, 5 menit lagi. Yang di rumah setelah Mem Elis kasih gambar-gambar ya. Ini tambahan materi untuk Sutema 1 yaitu teknologi pangan. Ini ya. Kalau dulu ikan itu hanya dibakar. Ya, hanya dibakar, digoreng langsung makan. Kalau sekarang, tapi kalau dibakar kan nggak bisa sampai 2-3 hari atau sebulan. Langsung makan habis kan? Kalau disimpan besok ya basi. Nah, kalau ikan tadi sudah dikenalkan dengan teknologi, diolah secara teknologi yang bagus, seperti ini di perusahaan ini, ikan diolah, lalu menjadi sarden, lalu menjadi ikan asin, lalu menjadi banyak lagi. Tadi apa namanya tadi? Ebi tadi ya, itu dari udang, dari ikan juga ada. Nah, itu bisa disimpan dalam batu yang lama seperti ini. Ya, bisa dibawa pergi juga. Nih, jadi ini tadi yang dimaksud Mem Elis, tambahan materi untuk produksi pangan. Nanti minggu depan Mem Elis kasih gambar-gambar tambahan materi untuk produksi sandang. Ya, teknologi produksi sandang minggu depan. Yuk, stop. Yang di rumah ada pertanyaan sayang? Yang di rumah. Tidak. Gaby, sudah paham? Sudah ya? Dari gambar-gambar tambahan tadi sudah ya sayang ya? Gebelin, Marcel, Kristo? Paham. Nanti bentuk ulangan-ulangan kita karena sudah langsung ya di sekolah, itu gambar-gambar pasti Mem Elis keluarkan. Oke? Tinggal Mem Elis tanya, itu sebelum mengenal teknologi atau sesedang mengenal teknologi. Oke? Gitu ya. Mem Elis mau tanya, Gaby sudah sembuh? Belum nih. Belum. Walah. Semoga lekas sembuh ya nak ya. Habis belajar ini istirahat ya. Makan, minum obat, terus tidur ya. Oke? Ya. Oke, nanti katanya Davin berdoa penutup juga disebutkan untuk Gaby supaya cepat sembuh. Oke, baik.
Ya, karena tadi Davin yang minta, kita suruh Davin yang berdoa. Sini sayang. Anak pinter ya. Gebilin ketawa. Ayo sayang, ya. Sini. Anak pinter itu selalu mau kalau disuruh. Cepat, 1, 2. Kenapa? Dia nggak bisa doa nih. Kalau nggak jadi dia nggak kakak. Oh, tapi nggak apa-apa, dia sudah menjadi anak yang baik. Sudah apa? Memberikan ide. Siapa yang mau mimpin doa? Sekalian mendoakan teman yang sedang sakit. Sini Fani yang angkat tangan. Sini, anak pinter. Anak yang berani itu gitu. Aku, gampang. Ayo, dari tadi nggak angkat tangan. Wah, ya, tunggu ya. Begitu bilang Memelis anak hebat, baru aku, Miss. Terlambat. Ya, sayang. Kita hari ini panjang banget ya. Sampai lehernya Memelis kering. Gara-gara kita bicara dari tadi ya. Baik. Sebelum kita doa, Memelis ucapin terima kasih dulu ya untuk yang di rumah yang sudah stay sampai jam yang ketiga ya. Semoga kalian apa yang kalian dengar, kalian lihat, kalian pahami ya nak ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, semoga selalu sehat ya, yang sakit segera sembuh. Yuk kita berdoa penutup. Ya sayang, yang keras ya. Amin. Tuhan, terima kasih sudah memberkati kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan kami akan mendoakan teman kami yang sakit yaitu Baby, dan semoga dia cepat sembuh dan dihindarkan dari virus corona. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Thank you ya sayang. Doanya pinter ya. Bye. Gaby semoga cepat sembuh ya. Dadah. Yuk, bye sayang. Istirahat.